Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya Nur Zulafah, CGT Angkatan 4 Kabupaten Pati akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dari SD Negeri Ngetok 01 Beliau Denise. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada panjenengan sebagai kepala sekolah dari SD Negeri Ngetok 01. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat kepada murid? Jika iya, bagaimana contohnya? Menurut pengamatan saya sebagai kepala sekolah, guru ini sudah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid. Ini contohnya, guru ini tidak hanya memberikan menyampaikan pelajaran dengan ceramah saja. Jadi anak ini diberi tugas supaya aktif, yaitu yang pertama adalah memberikan tugas untuk diskusi sehingga anak itu aktif berdiskusi, guru tinggal mengawasi. Kalau mungkin ada kekurangan itu guru membimbing. Untuk yang kedua itu guru memberikan tugas proyek. Proyek itu anak diberi tugas mungkin membuat kumpulan membuat clipping mungkin puisi, mungkin clipping gambar-gambar pahlawan-pahlawan, sehingga anak itu aktif membuat proyek. Kemudian juga mungkin anak diberi tugas untuk membuktikan itu dari proses membuktikan perubahan suatu benda, sehingga anak itu aktif. Jadi tidak hanya anak dalam pembelajaran itu mendengarkan apa yang disampaikan guru, tapi anak ini aktif. Selanjutnya, tadi karena sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid ya Bu, apa yang menjadi tantangan bagi guru dalam melakukan atau menerapkan pembelajaran berpusat kepada murid? Karena ini pembelajaran berpusat pada murid, otomatis ini yang difokusnya pada murid. Nah, ini yang pertama itu biasanya yang menjadi kendala adalah anak-anak yang terlalu pasif. Anak hanya diam mendengarkan, kemudian kalau diberi tugas untuk diskusi juga tidak bisa mengeluarkan pendapat, tidak seperti teman-temannya. Itu merupakan kendala. Kemudian ada kendala lagi, kurangnya fasilitas atau alat-alat peraga. Seperti mungkin di ruangan ini kan, ruangan kelas kalau sudah tersedia LCD, itu kan guru dengan mudah dapat menyampaikan kepada anak. Tapi kalau hanya tidak ada LCD, hanya bicara, udah hanya memberi contoh-contoh yang tidak ada buktinya, kan anak-anak sukar untuk menerimanya. Jadi tadi ada dua tantangan itu, salah satunya itu sarana dan prasarana, dan siswanya itu terlalu pasif seperti itu. Terus karena kekurangan juga di sekolah sini kan juga tidak ada laboratorium yang bisa kita gunakan. Itu juga merupakan salah satu tantangan juga. Ya, memang laboratorium ini sangat membantu siswa sekali dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya, selama ini apakah gotong royong pembelajaran dari guru kepada murid telah diterapkan? Menurut pengamatan saya, ini guru ini sudah melaksanakan gotong royong. Contohnya ini ada jadwal piket.
anak-anak menyapu. Nah, guru juga bersama-sama ikut menyapu. Kemudian bekerja bakti, dan juga merupakan gotong royong. Kemudian kelompok belajar, kelompok kerja, juga merupakan gotong royong. Ya. Dan sangat terlihat ya Bu gotong royongnya. Sudah dapat dilihat dengan jelas itu. Selanjutnya, apa saja praktik baik yang dilaksanakan selama ini yang akan terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid? Praktik baik ya, praktik baik. Dan yang sudah dilakukan di sekolah yang akan terus dilaksanakan. Ini contohnya dalam jadwal piket ya, ini ada menyapu. Guru, ayo ini jadwal piket menyapu. Nah ini gurunya juga ikut memberi contoh menyapu juga, tidak hanya memerintah. Kemudian bekerja bakti, ya, kerja bakti anak-anak kerja bakti, gurunya juga ikut kerja bakti. Jadi memberikan teladan, memberikan contoh. Nah, ini. Jadi praktek baiknya selama ini yang sudah dilakukan itu keteladanan dari Ya, seorang keteladanan guru, ya. Jadi anak-anak, oh itu bu guru Pak menyapu ya, saya ikut menyapu. Nah, kemudian kerja bakti, bu guru Pak cabut suket atau mungkin siram-siram, anak-anak itu juga ikut melaksanakan. Selanjutnya, apa saja sumber daya yang telah kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada murid? Sumber daya di sekolah yang dimiliki dan itu digunakan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru yang selalu ingin berkembang. Jadi dia tidak puas dengan kemampuan saya seperti ini. Saya ingin selalu maju, ingin tahu. Jadi guru itu setiap ada workshop mungkin, ada seminar selalu ikut, walaupun itu mungkin membayar ya. Ada yang gratis mungkin itu dari CPKB itu kan ada. Dan kadang-kadang kan juga ada yang membayar, itu kan guru juga mengikuti karena guru ingin selalu berkembang dan berkembang. Itu adalah salah satu sumber daya dari guru ya Bu. Terus selanjutnya mungkin dari sekolahan atau dari murid. Kemudian dari murid ya, contohnya ingin selalu belajar, ya, ingin selalu belajar. Mungkin kalau ada tugas-tugas dari guru, dia selalu berusaha untuk bisa mengerjakan dengan baik. Dari siswa, mungkin kalau dia diterangkan guru, dia tidak bisa selalu berani bertanya kepada guru, sehingga dia dapat tidak hanya satu isoyolah oralah, tidak seperti itu. Anak ini selalu berusaha terus. Semangat Semangat. Selanjutnya, upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik? Ini nomor 6 Bu, pertanyaan nomor 6. Ini juga guru ini mengikuti workshop ya, otomatis dia bikin workshop. Mungkin ini dari ulang juga pertanyaannya, ulangnya. Upaya apa saja yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik? Ya. Dari guru bersama anak ya, mungkin ini kalau belum tahu mungkin bisa membuka YouTube ya. Kemudian menyampaikan pembelajaran ini secara classroom, Ya. Google Meet. Jadi ya Bu,
pembelajaran masa kini gitu masa ya, Bu? kini ya, biar tidak ketinggalan zaman Ya, gitu. karena ini kan sesuai dengan pertanyaannya, di sekolah semakin baik. Kalau semakin kalau kita tidak tahu classroom, tidak tahu YouTube, mungkin kita akan ketinggalan ya. zaman. Iya. Apalagi saat ini kan daring. Daring, Nah, iya. kalau kita hanya lewat grup WA itu kan Iya. kurang. Oke, Nah, jadul seperti itu. itu. Zaman. Oke, ini untuk pertanyaan tentang harapan dan mimpi. Pertanyaan harapan dan mimpi. Iya. Yang pertama, apa harapan dari Ibu Kepala Sekolah terhadap sekolah di masa yang akan datang? Harapannya itu apa terhadap sekolahan ini di masa yang akan datang itu apa? Ya, harapan saya untuk sekolah ini yang akan datang, mungkin besok ini saya sudah pensiun ya, tapi ini adalah harapan. Harapan. Harapan ini mungkin dari situasi sekolah ya. Situasi sekolah ini, sekolahnya ini dari fisiknya bisa lebih bagus, kemudian nyaman, dari halaman ini bisa tertata rapi, ada taman-taman, kemudian juga alat-alat IT yang di kelas-kelas ini supaya bisa lengkap, supaya dalam pembelajaran ini bisa menambah daya tarik siswa. Guru-gurunya ini juga ya itu otomatis kalau gurunya selalu berusaha untuk bisa lebih baik, untuk seperti mengikuti workshop dan sebagainya, insya Allah itu kan lebih terus. Akhirnya sekolah kita bisa maju baik itu dari siswa, guru maupun ini tempat sekolah kita ini. Harapan yang mulia sekali, Bu. Itu harapan saya semacam itu. Tidak hanya gurunya yang pintar-pintar, muridnya tidak ada muridnya pintar, gurunya tidak pintar, tapi bersama-sama. Bersinergi seperti itu ya. Bersinergi untuk memajukan sekolah dalam artian kompleks. Masih kaitannya dengan harapan. 3-5 tahun ke depan setelah tadi ada banyak harapan yang jenengan ngendikake, apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak kepada murid? Apa ya? Supaya berdampak dengan murid ya. Berapa tahun yang akan datang, Mbak? 3-5 tahun kegiatan dulu dari guru ya? Dari guru ya itu tadi ya. Mengikuti workshop tadi ya, Mbak, itu ya. Sama mengikuti workshop itu ya. Hampir sama ya, mengikuti workshop, kemudian yang dari terus apa tadi Mbak, coba diulang lagi ya. 3-5 tahun ke depan apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak kepada murid? Menanamkan meningkatkan pendidikan karakter supaya anak itu tidak hanya ditanamkan, kemudian bisa dibuktikan, kemudian ditingkatkan karakter ini. Karakter yang sudah ada ya, Bu. Penanaman karena sudah melaksanakan penanaman karakter mulai dari anak kelas kecil. Jadi ini ditingkatkan seperti itu ya. Selanjutnya, Ibu akan menjadi kepala sekolah seperti apa pada masa yang akan datang? Kalau seandainya saya ini masa kerja saya masih lama ya, yang paling saya angankan ini, saya supaya menjadi kepala sekolah yang bisa menjadi suri toladan dari guru-guru saya maupun dari siswa-siswa saya. Ini dalam artian ya keseluruhan lah,
baik itu mungkin dengan laku atau mungkin kemampuan ini untuk menjadi kepala sekolah. Nah, tapi karena ini usia saya sebentar lagi sudah pensiun, nah, semoga saja untuk nanti kepala sekolah yang muda-muda dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Menjadi kepala sekolah yang teladan bagi guru dan siswa khususnya ya Bu ya. Selanjutnya ini yang terakhir Bu, apa saja yang bisa kita capai dengan gotong royong agar proses pembelajaran lebih berdampak pada murid? Gotong royong ya. Okay. Gotong royong yang kita capai dengan gotong royong. ya, dengan gotong royong berarti prestasi ya. Okay. Prestasi ini otomatis untuk menuju anak berprestasi mungkin dalam lomba. Okay. Dalam lomba ini yang dibuktikan dengan gotong royong adalah guru-guru bergotong royong untuk membina anak tersebut supaya mungkin dalam pelaksanaan lomba bisa membuahkan hasil. Itu adalah harapannya. Okay. Kemudian juga gotong royong dalam segala hal. Ini kerukunan ya, kerukunan antara yang paling utama memang ini adalah kerukunan. Jadi kalau satu sekolah ini bisa rukun, bisa kompak, ini untuk melaksanakan apa saja ini bisa berjalan dengan baik. Ada prestasi, ada nanti ada kerukunan. Itu. Ada lagi Bu? Ini tadi solidaritas dengan guru-guru supaya rukun. Dengan gotong royong itu juga dapat membuat pendidikan ini lebih maju ya. Khususnya di SD Negeri Ngetok 01 ini pada umumnya pendidikan di seluruh pendidikan nasional ya, umumnya pendidikan nasional dengan gotong royong. Berarti banyak sekali ya Bu hal yang dicapai dengan kegiatan gotong royong ini ya. Karena pada nanti muaranya pendidikan gotong royong ini dengan menerapkan gotong royong dapat meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Oke. Demikian tadi Bu wawancaranya. Terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Sampai jumpa di hal berikutnya lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.